kamu salah satu harapan Oma sebenarnya. Jadi terus ada dan terus jangan pernah apatis lah sama bangsa kamu sendiri. Saya pingin Reza telepon ibu, ya, di loudspeaker, oke, with your own phone, ya, di loudspeaker. Tapi tidak boleh ngasih tahu ibu kalau Reza lagi syuting di studio. Speaker suara bisa digedein? Nggak diangkat. Halo. Hai Ma. Kamu tahu kalau misalnya waktu itu berhenti kemah, artinya maaf ya, Siti bisa meninggal kan? Tahu. Usia berapa itu Siti? 6 tahun ya. Dan Siti tahu itu. Kok Siti berani? Kenapa? Capek. Sumpah Pemuda. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku. Bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku. Berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, putra dan putri Indonesia mengaku. Menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Saya harus orang yang tepat untuk memimpin sebuah sumpah pemuda itu. Mudah sekali itu bagi untuk Reza. Saya mau bicara banyak ya, karena ini sangat amat menarik, topiknya sangat amat menarik. Reza, kita duduk aja langsung, Reza. Silakan di sini, Reza. Nah, jadi begini, sumpah pemuda. Ini kan pertama saya mau tahu dulu nih, kita bicara ringan dulu tentang sumpah pemuda. Jadi apa sih artinya sumpah pemuda buat lu sendiri? Sebenarnya Sumpah Pemuda tuh gimana kalau buat saya akhirnya mencari tahu makna dari setiap 3 line yang paling penting itu tadi gitu. Mengenai bertumpah darah yang satu, berbangsa yang satu, dan menjunjung tinggi bahasa persatuan itu tadi gitu. Ketika baca ini lagi, which is ini yang pertama kalinya lagi baru baca, setelah sekian lama baru mengetahui betul bahwa sebenarnya memang itu menjadi pertanyaan balik, udah menjadi orang yang memiliki rasa tanah air belum sih? Udah menjadi pemuda yang merasa memiliki bahasa persatuan belum? Udah Sementara Indonesia banget belum? Udah Indonesia belum banget sih lo gitu. Karena saya sendiri masih kadang-kadang menggunakan istilah-istilah yang bahkan jauh dari bahasa Indonesia gitu. Kadang-kadang masih mencampur adukan antara bahasa asing dengan bahasa Indonesia untuk seolah-olah mungkin akhirnya memberikan dampak. Oh itu keren karena itu anak-anak zaman sekarang ya kayak gitu. Oke. Yang menarik nih ya, yang menarik adalah nih saya mau langsung aja nih, mau langsung ya. Anda membacakan Sumpah Pemuda. Kayaknya kalau dulu nih nggak boleh deh Anda bacain Sumpah Pemuda itu. Karena saya dengar-dengar, saya nggak tahu nih gosipnya bener apa nggak ya. Saya dengar-dengar bahwa nenek Anda atau oma Anda itu dianggap sebagai PKI. Nah ini banyak yang tidak tahu. Kita dulu, kalau orang nyebut PKI lu, wah itu bahaya banget itu. Bisa hilang mendadak itu orang gitu kan. Bisa hilang mendadak, dan kalau dikatain PKI kamu itu sudah sangat amat hina banget. Dan turunan-turunan dari PKI tersebut kerja tidak bisa, semua tidak bisa. Semua tidak bisa. Nah, gimana nih? Tolong cerita nih, benar tidak? Ibu kandung dari mama itu adalah veteran 65, which is beliau tidak bisa kembali ke Indonesia karena dianggap bagian dari Soekarnoisme. Gitu. Soekarnoisme. Orang-orang kiri lah, katakan begitu. Pro terhadap Bung Karno dan lain-lain. Gitu. Nah, sehingga ketika beliau sekolah di luar, kemudian ada kasus tersebut di Indonesia, gerakan 30 September,
akhirnya tidak bisa kembali karena dianggap itu tadi gitu. Oh ini bagian dari Bung Karno, ini orang-orangnya Bung Karno, sehingga dianggap dia adalah bagian dari PKI, titik. Maka disitulah Oma yang sudah tidak bisa kembali lagi ke Indonesia memutuskan bagaimana caranya anak-anak yang ada 8 ini itu harus dikemanakan. Akhirnya semuanya dibagi-bagikan kepada sahabat, sepupu yang masih ada, saudara jauh gitu untuk dirawat, dan itu dibagi-bagi, termasuk ibu saya. Ya. Tetapi pada saat zaman dulu itu bahwa turunan PKI, quote on quote PKI ini juga diharamkan kan? Iya. Kan? Jadi tidak boleh ada sebenarnya. Nah, jadi ibu Anda sendiri juga harusnya kena nih masalah ini dong? Kena banget. Nah, justru karena itu bagaimana Oma mengkeep itu semua dengan dia ada di luar, tidak memberitahukan data-data anak-anaknya yang ada di Indonesia, tidak mau menyebutkan apapun, tapi akhirnya yang kena adalah opa saya di penjara. Opa. Nah, sekarang ini Reza, saya mau tanya nih, Anda kan pasti sebagai, itu kan sejarah keluarga ya, pasti tahu nih tentang sejarah keluarga itu sendiri. Nah, menurut Anda sendiri Reza, apa sih yang terjadi pada saat itu? Mungkin saya hanya bisa bicara dari sudut pandang oma saya. Betul. Gitu ya. Apa yang dialami oleh beliau, bagaimana rasanya menjadi seseorang yang seolah-olah terintimidasi atau terkucilkan hanya karena embel-embel Partai Komunis gitu. Pembahasan ini memang sangat sensitif sekali gitu. Tapi saya melihat apa yang dialami oleh keluarga pada saat itu lebih kepada perbedaan prinsip pemikiran. Ada satu prinsip dasar komunis yang menurut saya, oma saya pernah cerita ke saya bahwa memang tidak semua orang akan sependapat dengan itu gitu. Tapi menurut saya negara-negara komunis yang menjunjung tinggi hal-hal kerakyatan, kayaknya itu sudah menjadi part dari kita, dari Indonesia. Part juga ada hubungan dengan Pancasila, bagaimana kerakyatan yang dipimpin dan segala macam itu kan di-create oleh Bung Karno atas dasar-dasar yang sudah ada dalam pemikiran dia, bukan atas pemikiran Orde Baru dan lain-lain. Dan kalau tidak salah, Bung Karno pada saat itu bukan membuat negara komunis ya, tapi tidak membuat negara komunis memang. Nasionalis, gitu. Agama, dan komunis. Gitu. Kan? Jadi sebegitu universal, sebegitu pluralnya untuk memberikan membuat hak kepada bangsa, pada rakyatnya untuk menentukan pilihan, karena memang akan ada beberapa pilihan ini. Tapi Reza sendiri pada saat waktu kecil kan mempelajari dong tentang G30 SPKI dan sebagainya. Anda harus nonton ya, itu berarti itu yang tiap tahun diputar dulu ya. Tiap tahun diputar dan harus bikin rangkuman. Nah, aku ingat banget dulu harus selalu bikin rangkuman habis nonton film itu. Nah betul. Sekarang ceritanya juga nggak jelas itu benar apa tidak katanya. Tapi pada saat Reza nonton dan sebagainya, nenek dan ibu cerita nggak bahwa dulu nih nenek nih enggak. Jadi Reza tidak pernah nggak tahu. Pernah tahu. Karena baru tahu oma aja itu setelah lengsernya Pak Harto, kemudian oma kembali ke Indonesia itu ketika eranya Gus Dur. Itu para veteran 65 boleh kembali ke Indonesia, dikumpulkan lagi, dan reuni kembali dengan keluarga. Itu baru saya tahu bahwa oh ini adalah ibu kandung dari ibu saya, which is ini adalah oma kandung. Tadinya tidak tahu? Tadinya nggak tahu. Ketika melihat oma bertemu dengan anak-anaknya pun agak awkward ya. Mungkin terpisah sekian lama. Berarti oma dan ibu tidak bertemu selama 32 tahun. 32 tahun? 32 tahun. Selama pemerintahan Orde Baru tersebut? Iya. Oh. Tidak pernah sama sekali ketemu. Jadi memang komunikasi kontak sama sekali? Enggak. Kita bahkan dulu tidak boleh mengirim surat. Kalau ketahuan mengirim surat ke alamat tersebut dari Indonesia, nanti alamat yang pengirimnya pasti akan dicari. Terlalu resiko lah. Bahayanya sampai seperti itu. Lalu apa yang begitu ketemu oma kan nggak pernah lihat nih sama sekali nih. Jadi waktu itu ya biasa ya, sebagai seorang oma kan bercerita banyak tentang apa yang diceritain kira-kira? Dikit aja. Salah satunya mungkin betapa sebenarnya bukan maksud untuk tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak. Oma pernah cerita begitu. Bukan maksud untuk lebih membela karir politiknya, tapi memang pilihan yang sangat berat. Bagaimana mungkin saya sebagai seorang ibu, kata Oma pada saat itu, harus kembali ke Indonesia mengurus anak-anak saya, tapi secara tidak langsung kalau saya kembali, ya anak-anak saya akan habis juga semuanya. Semuanya termasuk dia, anak-anak dan semuanya. Jadi memang pilihan yang sangat sulit akhirnya memilih untuk kehilangan suami, kehilangan anak-anak di satu waktu.
Dan Oma meyakinkan kami semua bahwa percaya bahwa Oma tidak senyaman itu hidup. Dan baru kemarin menulis sebuah surat yang bikin saya lumayan agak sangat terharu gitu, merasa bahwa aduh kok kayaknya udah mau pisah banget sih gitu. Jadi ada wasiat lah. Sudah tua sekali. Opa gimana Opa? Opa sudah meninggal. Tapi tidak di penjara tuh? Di penjara sempat, tapi habis itu kan setelah keluar kembali beraktivitas lagi. Kembali keluar atau di Indonesia? Di Indonesia. Di Indonesia, pasti dengan tekanan-tekanan yang luar biasa ya? Iya, dengan tekanan-tekanan. Oke, wah ini menarik sekali. Kita lanjut lagi nanti ceritanya ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Hitam Putih.